Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hamid al-Laqafi, lan saking Hamid al-Laqaf rahimahu, muga-muga beri rahmat hu ing Hamid al-Laqaf sapa Allah annahu satune kelakon iku ata teko ing Hamid sapa rajul lanang faqal moko dawuh sapa rajul lahu marang Hamid, ausi au yato sapa surane ingsun. Faqal moko dawuh sapa Hamid, ij'al antataken sapa sira lidinika ing marang agama sira ghilafan ing bungkus kagilafil mushafi kaya bungkusi Al-Qur'an. Ilah den ucapaken lahu marang Hamid, ma ute opo iku khilafuddin, iku hilaf bungkus Quran. Qala dawu sapa Hamid lahu marang rajul, tarkul kalam, iku ninggal ngomong-ngomong, illa ma angin barang la buddha kang mesti milu saking ma, wa tarkud dunya lan ninggal dunyo, illa ma angin barang la buddha kang mesti milu saking dunya, milu saking ma, wa tarkul mukhalatatin nasi lan ninggal kumpuli manungsa, illa ma angin barang la buddha kang mesti milu saking ma. Jadi keterangan di sini ini keterangan ini dari Hamid al-Laqaf rahimahullahu anhu. Ada seorang lelaki datang kepada Hamid al-Laqaf. Dia minta wasiat kepada Hamid al-Laqaf. Kemudian Hamid al-Laqaf memberikan suatu ilmu kepada orang lelaki tersebut. Apa isinya? Yang pertama, tinggalkanlah duniamu, jadikanlah duniamu itu laksana bungkusi Al-Quran. Kemudian orang lelaki itu bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan bungkusnya Al-Quran? Lalu Hamid ini menjawab, ialah meninggalkan ucapan kecuali ucapannya itu memang benar, memang jelas. Meninggalkan ucapan kecuali ucapannya itu memang jelas dan nyata. Jadi yang dimaksud di sini, jadikanlah agamamu itu laksana bungkusnya Al-Quran, itu ialah syariat. Jadi agamanya itu jadikanlah yang dimaksud ini, jadikanlah agama itu laksana bungkusnya Al-Quran ialah syariat Islam. Jadi agamanya itu jangan kita cuma jadi bangga-banggaan, tapi kita harus bisa melakukan isinya agamanya itu. Ya, seperti syariat Islam itu kita harus kerjakan apa isinya. Intinya semua larangannya Allah kita hindari dan semua perintah Allah kita kerjakan. Jadi kalau kita sudah menjadi pemeluk agama Islam, ya kita apa yang ada di dalam Islam itu kita harus mengerjai, melaksanakannya kan. Jangan cuma agama itu hanya ada di KTP. Rugi kalau kita sudah masuk Islam tapi kita tidak melaksanakan yang diperintahkan di dalam agama Islam, dan kita tidak
menghindari apa yang telah dilarang di agama Islam, itu sangat rugi. Buat apa kita hidup di dunia yang fana ini, yang sementara ini? Umurnya manusia itu normalnya itu paling lama itu hanya 60 tahun. Kalau lebih dari itu berarti orang itu mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup di dunia, kalau tidak melaksanakan perintah Allah, ngapain kita hidup di dunia? Kita semua itu di dunia ini tinggal menunggu ajal saja. Kalau kita sudah mati, kita sudah ada di dalam kuburan, kita tidak mempunyai bekal, maka yang kita hadapi adalah penyesalan yang tidak bisa penyesalan, hanya penyesalan yang terus menerus dan tidak akan pernah berhenti. Karena kalau sudah di dalam kuburan, tidak ada kesempatan untuk bisa mengerjakan amal yang soleh. Yang bisa kita harapkan adalah doa dari orang hidup. Amal manusia itu kalau sudah mati itu berhenti semua, semuanya itu habis, kecuali ada 3. Pertama, amal jariah, amal soleh yang kita kerjakan dunia yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Yang kedua, anak yang soleh, anak yang telah kita didik dengan ilmu agama sehingga dia bisa pinter, bisa alim, dan dia bisa berbuat amal yang soleh. Jadi semua perbuatannya anak yang soleh itu bisa mengirim orang yang sudah mati. 3, anak yang soleh anak yang soleh, anak yang soleh. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jadikanlah agama itu laksana bungkusnya mushaf atau Al-Quran. Apa yang dimaksud ialah meninggalkan ucapan kecuali ucapannya itu bermanfaat kepada kita, atau ucapannya itu memang terjadi, memang sungguh-sungguhan ada. Jadi kalau kita itu mendengarkan sesuatu dari orang, informasi dari orang, sebelum ucapannya itu memang ada, memang terjadi dan sungguhan, kita itu tidak boleh percaya. Makanya kita itu tidak boleh sering-sering ada di sering-sering mendengarkan gosip, karena gosip itu banyak yang keliru dan tidak benar. Selanjutnya, watarku dunia ilama labuta minhu, meninggalkan dunia kecuali dunia itu memang kecuali yang pasti. Berarti meninggalkan dunia kecuali dunia itu yang kita butuhkan. Jadi yang kedua ialah meninggalkan dunia. Yang dimaksud meninggalkan dunia ini ialah kita itu tidak menumpuk-numpuk harta, cuma menumpuk kekayaan, sedangkan di sekitar kita atau saudara tetangga kita banyak orang yang kelaparan, kita tidak peduli karena kita itu pelit kepada orang lain, maka tidak baik bagi orang yang menimbun harta. Tapi kalau kita itu kaya, tapi kita luman kepada orang, kita sering bersedekah kepada tetangga, kepada saudara, kepada orang yang tidak mampu, maka itu tidak dinamakan menumpuk-numpuk. Maka itu yang dimasukkan meninggalkan dunia. Kita itu boleh jadi orang kaya asalkan kita tahu caranya. Selanjutnya, watarku mukhalatatin nasi, ialah meninggalkan kumpulnya manusia kecuali yang kita butuhkan.
Jadi kita itu tidak boleh sering-sering berkumpul ke manusia kecuali kita memang butuh atau hajat. Seperti ada acara yasinan, tahlilan, acara seperti itu kita boleh. Tapi kalau kita cuma kumpul tiada maksud yang pasti, tiada manfaat, seperti kumpul-kumpul cuma kerjaannya cuma gosip kepada tetangga, kepada orang lain, maka itu tidak boleh kita kerjakan. Soalnya banyak mudornya ketimbang manfaatnya. Lagian kita itu cuma bisa lagian kita menyanyikan waktu saja, manfaatnya tidak ada. Itu yang dimaksud kumpulnya manusia. Maka mulai sekarang kita itu harus berhati-hati dalam kita berkumpul kepada manusia. Tiap kita mau berkumpul kepada manusia, kepada orang-orang, lihatlah dulu apa maksud dan tujuan kumpulan itu. Kalau memang ada maksud dan tujuan yang baik, maka kita ikut. Karena mau tidak mau manusia itu pasti butuh kepada orang lain. Kita itu tidak hidup sendiri di dunia ini, melainkan kita butuh kepada bantuan orang lain. Tapi kita janganlah sering berkumpul kepada kumpulan orang kalau di dalamnya itu pekerjaannya itu tidak baik, seperti ngomongin orang, gosip. Itu salah satu dosa yang besar, karena gosip itu termasuk dosa besar, hakul adami. Jadi kalau mau dosanya itu mau dihapus, maka kita harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan, orang yang digosipi. Kalau cuma membaca istighfar kepada Allah Ta'ala, maka itu sia-sia karena hakul adami. Jadi janganlah sering-sering kita membicarakan orang lain. Kalau yang kita membicarakan orang lain sesuai apa yang dikerjakan orang tersebut, maka itu namanya gosip atau rasan-rasan. Sebaliknya, kalau kita membicarakan orang lain tapi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan orang tersebut, maka kita itu sudah memfitnah orang tersebut. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan ucapan kepada orang lain. Berhati-hatilah kita menggunakan harta kita, walaupun kaya, tapi ingat masih banyak orang yang butuh pada bantuan kita. Berhati-hatilah kita dalam berkerumunan kepada orang-orang, karena berkerumun itu kalau tidak ada niat yang bagus dari awal, tidak ada maksud yang bagus, maka hindarilah. Karena kita tidak bisa menghindar, maka kita akan menjadi orang yang suka gosip gitu. Jadi lebih baik kita hidup di rumah tanpa keluar rumah. Kalau kita tidak ada perlunya, itu lebih baik untuk menghindari dari perkataan-perkataan yang kotor di luar sana. Karena walaupun kita awalnya itu cuma ngomong-ngomong biasa, kelama-lamaan pasti di tengah-tengahnya itu kita akan ngomongin orang, apalagi tempatnya itu di tempat keramaian, seperti di tempat belonjo orang-orang, ibu-ibu itu di belonjo itu adalah salah satu tempat informasi bagi orang wanita. Terkadang aibnya sendiri itu
di aibnya sendiri itu diceritakan kepada orang lain gitu, dan orang tersebut tidak terasa. Jadi kumpulan-kumpulan yang tidak bermanfaat itu kita tinggalkan saja, jangan lakukan, itu tidak ada manfaatnya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.